Anda tidak boleh gegabah, orang ini kudengar telah membunuh banyak saudara kita. Saat ini, ada seseorang dengan wajah serius dan ekspresi serius. Dia menyaksikan pertempuran di lapangan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Kita semua berasal dari ayah dan ibu yang sama. Perbedaan bakatnya sangat besar. Jika mereka mati dalam pertempuran, terlepas dari kecerdasan dan keberuntungan mereka, itu berarti mereka tidak beruntung. Soalnya, situasi saat ini sangat agresif. Bahkan jika orang ini adalah reinkarnasi yang mulia, bagaimana dia bisa mati tanpa kita perlu mengambil tindakan? Terlebih lagi, putri ketiga kita ada di sini, jadi mengapa kita harus takut? Karena itu, semua sosok Sudao memandang Su Yue. Menghadapi tatapan tidak baik ini, tidak ada ekspresi di wajah cantik Su Yue, lagi pula, dia belajar banyak saat mengikuti Xiao Yan, dan temperamennya sangat terpengaruh. Sampai batas tertentu, dia bukan lagi putri ketiga Taiksu, tetapi dari tim yang tak kenal takut. Hanya saja aku tidak bisa menahan diri sekarang. Itu memang putri ketiga kami. Anda lihat, matanya yang khawatir sebenarnya mengkhawatirkan kami, orang-orang kuat Taiksu. Nada suara yang aneh. Setelah selesai berbicara, Jie mengeluarkan suara bercanda. Mereka tampaknya memiliki banyak prasangka buruk terhadap putri ketiga yang kembali ke Taiksu dari Sensi. Mereka bahkan tidak mau berdiri berdampingan dengannya. Mereka bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun padanya, dan mereka mengejeknya berkali-kali. Jelas sekali, Qiu sudah terbiasa dengan kata-kata kasar ini di lingkungan seperti itu, dan Bei seharusnya adalah saudaranya yang memiliki hubungan darah, jadi sepertinya lebih asing lagi. Terjadi ledakan di ruang pemeriksaan, dan terjadilah pertarungan sengit antara kedua sosok tersebut. Level ketiga ini bertahan sedikit lebih lama di tangan Xiao Yan, namun hasilnya tetap sama. Kesombongan pria itu sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut, mengira tubuhnya terbakar hebat saat ini. Mesin suara yang menghilang dengan cepat mengilhami naluri bertahan hidupnya, tetapi sudah terlambat dan sepertinya tidak ada yang mau membantu. Klon jangkrik emas melahap dalam pertempuran, dan Xiao Yan mampu dengan cepat membunuh orang kuat abadi dari dewa tingkat ketiga ini. Hanya dengan restu dari klon jangkrik emas itulah Xiao Yan bisa melakukannya. Setelah mencapai keabadian dewa, dua kekuatan asli api dan guntur tidak sekuat yang telah dikumpulkan Taiksu sebelumnya. Setelah Xiao Yan menerobos, semuanya terungkap. Kekuatan pertempuran bahkan melebihi imajinasi Xiao Yan. Level ketiga juga bukan tandingannya. Saat ini, tidak mungkin untuk secara akurat mengevaluasi kekuatan tempur saya sendiri. Ini terlalu lemah dan terlalu lemah. Jika digantikan oleh orang kuat seperti saya, Sensi, mereka semua akan mampu menyelesaikan pembunuhan. Xiao Yan melihat sekeliling ke arena virtual dan sepertinya itu belum mencapai efek yang mereka harapkan. Setidaknya sejauh ini, itu tidak merugikan Xiao Yan sama sekali. Terlalu lemah untuk terus seperti ini, dan jika terus seperti ini, mereka masih akan kehilangan pasukan dan jenderalnya. Perilaku seperti itu melebihi untung dan ruginya dan tidak masuk akal. Taiksu, orang kuat sejati belum mengambil tindakan, Xiao Yan dapat memastikannya. Kekuatan jiwa yang tersebar dengan cepat mengunci beberapa sosok di samping Qiu, dan juga melihat Qiu, tapi Xiao Yan segera membuang muka. Mata asing itu sepertinya tidak mengenali Qiu, tapi Qiu tahu bagaimana dia tidak mengenali dirinya sendiri, dan hanya tidak ingin melibatkannya. Xiao Yan melindunginya. Merasakan di dalam hatinya, mata Qiu berkedip, dan dia memikirkan bagaimana dia dapat membantu mengurangi peradangan saat ini.
Apakah kamu terlalu lemah untuk menjadi sia-sia? Xiao Yan kemudian menatap Suren di sebelah Qiu, dan berbicara dengan arogan. Sial, dalam pertarungan antar monster yang terperangkap, dia justru berani mengucapkan kata-kata arogan bahwa tidak ada cara untuk mencari kematian. Kakak kedua memintaku mengambil tindakan untuk membunuh. Salah satu sosok itu memiliki ekspresi galak di wajahnya, dan tubuhnya mengeluarkan bau darah. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang pembunuh. Di belakangnya, hal yang paling luar biasa adalah pedang hitam yang ditangguhkan, yaitu pedang pengejar jiwa yang mengolesi jiwa. Pedang ini berwarna hitam seperti tinta. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa pedang tersebut ditutupi dengan batasan halus dan 9 segel emas. Itu untuk membuat dia melihat betapa kuatnya pedang pengejar jiwa Void yang dimurnikan oleh jiwa Yongyi Wan Shenxi. Saya berani mengatakan bahwa pedang saya adalah yang terkuat di Taiksu. Wajah pria itu penuh percaya diri, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keganasan di tubuhnya. Sebaliknya, dia memiliki aura kekerasan di tubuhnya, dan dia hanya membunuh terlalu banyak. Itu adalah perasaan yang hanya kamu dapatkan setelah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Silakan saja, Anda perlu melakukan, tetapi Anda harus berpikir jernih bahwa jika Anda memilih untuk mengambil tindakan, dia akan mati atau Anda yang akan mati. Suara Su Anxing keluar perlahan. Kekuatannya hanyalah dewa perang, tetapi kata-katanya adalah perintah Taiksu. Tidak peduli berapa banyak orang Taiksu yang ada di tingkat pertama keabadian Dewa Belaka, terus kenapa? Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Setelah kata-kata itu jatuh, Yang Mulia Su Xingyi tidak maju, meskipun kekuatan yang dia rasakan adalah tingkat pertama. Tapi Xiao Yan sepertinya menyelesaikan level ketiga tanpa kesulitan apapun, yang sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur Xiao Yan. Kakak tertua, menurutku kita harus membunuhnya bersama-sama untuk menghindari kecelakaan. Menjadi penakut. Anda berbicara tentang menjadi sombong, tetapi mengapa Anda menjadi penakut? Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi. Bahkan jika dia bisa membunuh, dia tidak berani mempertaruhkan 1% ini. Bagaimana jika Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya atau mati di tangannya dengan cara yang mengejutkan? Su Xingyi, Su Wei, kalian berdua berani bergabung untuk membunuhnya. Su Xingyi ada di sampingnya. Pria lainnya tinggi dan berotot. Dia memiliki beberapa pencapaian dalam tubuh fisik. Keduanya saling memandang, Xing Xingyi menunjukkan kepercayaan diri. Kekuatan saudara Su Wei adalah tingkat ketiga dari 6 yuan, dan tuanku adalah tingkat ketiga dari 7 yuan. Dengan kami berdua bersaudara bekerja sama, tidak peduli kartu apa yang dia miliki, akan mudah untuk membunuhnya. Su Xing merasa percaya diri begitu dia mendengar bahwa mereka bisa bergabung. Bagaimanapun, bisa membunuhnya bisa dianggap sebagai jasa yang berjasa. Penghargaan atas pembunuhan Murakami sangat besar, jadi dia tidak mau menyerah. Tokoh-tokoh lain tidak bersaing untuk mendapatkan pujian, lagi pula, mereka tidak bodoh. Ini adalah reinkarnasi yang mulia, bukan hanya level pertama, tidak sesederhana itu. Su Wei menuruti perintah saudara laki-lakinya yang kedua dan membunuhnya kapanpun dia mau. Mata Su Wei berkilat, dan tinjunya bertabrakan, memancarkan aura agung. Melihat Yang Mulia akan mengambil tindakan, Xiao Yan ditinggalkan sendirian di lapangan, dan orang-orang kuat Taiksu lainnya sebenarnya sedikit takut. Lagi pula, orang tingkat ketiga yang baru saja dibunuh Xiao Yan dianggap sebagai ahli top di Taiksu selain Yang Mulia. Su Xing bertukar beberapa kata dengan Su Wei sebelum pergi lagi,
dan sepertinya memikirkan cara untuk menghadapi Xiaoyan. Yang terakhir mengangguk, dan setelah keduanya siap, mereka bergerak dan berubah menjadi dua pelangi, yang menyapu ke arah lapangan. Yang Mulia akhirnya mengambil tindakan. Bukankah mungkin bagi Su Xingyi dan Yang Mulia Su Wei untuk membunuh sampah ini secara instan? Saya awalnya mengira Yang Mulia akan menjadi sangat kuat dalam reinkarnasi ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang tingkat pertama yang malang ini akan menjadi begitu kuat.